Penciptaan dunia dari mitologi Yunani. Cerita ini aku bagi jadi 3 generasi, yaitu generasi The Primordial, The Titans, dan The Olympians. Kita akan bahas mulai dari generasi yang pertama, yaitu The Primordials. Awal alam semesta sebelum manusia ada, sebelum dewa-dewi itu ada, semua berawal dari kekosongan, kehampaan, atau void. Kemudian void ini mengalami kekacauan atau chaos yang berlangsung lama. Dari chaos itu muncul The Primordials generasi pertama, yaitu Gaia, the primordial god of the earth. Ini adalah awal dari dewa dan dewi mitologi Yunani. Gaia dianggap sebagai ibu dari bumi karena dia yang menciptakan planet kita, planet bumi. Kemudian dari chaos muncul lagi makhluk primordial kedua, yaitu Tartarus, the primordial god of the abyss. Dia melirik ke bumi dan memutuskan untuk menggali bumi dengan sangat dalam dan menjadikan itu rumahnya. Dia memutuskan untuk tinggal di bagian dalam bumi. Itulah yang kita kenal dengan alam Tartarus sesuai dengan namanya. Nah, apa bedanya alam Tartarus dengan underworld wilayah kekuasaannya Hades? Mudahnya Tartarus itu letaknya lebih dalam lagi, jaraknya bagaikan langit dan bumi. Begitulah underworld dan Tartarus. Di masa depan nanti ini dijadikan tempat penyiksaan, bisa kita bilang neraka. Baru the primordial ketiga yang muncul dari chaos adalah Nyx, the primordial goddess of the night atau malam, dan the primordial terakhir yang muncul dari chaos adalah Erebos, the primordial god of the darkness, kegelapan. Nyx langsung jatuh cinta dengan Erebos, cinta pandangan pertama, dan mereka memiliki keturunan yaitu Aether, the primordial god of lights, cahaya, dan Hemera, the primordial goddess of the day, hari. Sementara itu Gaia merasa kesepian tanpa proses kawin. Dia melahirkan keturunan. Keturunannya adalah Uranus, the primordial god of the sky, langit. Dia yang menguasai dan menciptakan langit. Dia membuat langit yang membentang mengelilingi bumi. Kemudian Gaia juga melahirkan Aurea, the primordial god of the mountains, gunung, dan anak ketiganya yaitu Pontos, the primordial god of the sea, laut, dan ada satu lagi primordial yang lahir. Dia adalah anak dari Aether dan Hemera, cahaya dan hari. Anaknya yaitu Thalassa, the primordial goddess of the sea, laut. Thalassa menikah dengan Pontus karena memiliki kesamaan sama-sama laut. Dan itulah generasi pertama dalam mitologi Yunani. The Primordials ada Gaia, Tartarus, Nyx, Erebus, Aether, Hemera, Uranus, Aurea, Pontus, dan Thalassa, dan anak-anak mereka ini nanti masuk ke generasi kedua, yaitu The Titans. Uranus ingin menjadikan Gaia istrinya. Dia membuktikan kalau dirinya setara dengan Gaia, dan Uranus pun menjadi jodoh Gaia. Di mitologi Yunani itu sering terjadi incest, hubungan sedarah, jadi Uranus anaknya Gaia sekaligus suaminya Gaia. Jangan ditiru. Mereka menghasilkan keturunan yaitu 12 Titans, 6 laki-laki dan 6 perempuan. 6 laki-lakinya adalah Oceanus, the Titan of the sea, Titan laut, Koios, the Titan of intellect, Titan kecerdasan, Krios, the Titan of constellation, Titan rasi bintang, Hyperion, the Titan of the light, Titan cahaya, Lapetus, the Titan of mortality, Titan kematian, dan Kronos, the Titan of the time, Titan waktu. Kalau yang perempuan ada Theia, the Titaness of sight, Titan penglihatan, Rhea, the Titaness of motherhood, Titan keibuan, Themis, the Titaness of divine law, Titan hukum ilahi, Mnemosini, the Titaness of memory, Titan ingatan, Phoebe, the Titaness of oracle, Titan pramal, dan Tethys, the Titaness of fresh water, Titan air tawar. Jadi 6 laki-laki dan 6 perempuan mereka berkeliaran menjelajahi bumi. Waktu terus berlalu dan setelah sekian lama Uranus dan Gaia menghasilkan keturunan lagi, tapi anaknya tidak seperti 12 Titans. Itu anaknya adalah 3 Cyclops yang matanya 1 dan 3, Hekatoncheires makhluk dengan 100 tangan dan 50 kepala.
Meskipun mereka tidak seperti anak-anaknya yang sebelumnya, tapi Gaia sangat menyayangi mereka, namun tidak untuk Uranus. Uranus tidak percaya kalau anak-anak yang aneh ini adalah keturunannya. Uranus tidak mau punya anak yang seperti monster mengerikan. Uranus ingin anaknya seperti para Titans. Jadi saking bencinya Uranus memenjarakan mereka di Tartarus. Mengetahui anak-anaknya di penjara di Tartarus, Gaia merasa sakit hati. Dia berencana untuk membalaskan dendam. Jadi dia pergi ke sebuah gunung untuk menciptakan senjata. Senjata itu adalah sabit. Lalu Gaia mengumpulkan anak-anaknya para Titans. Gaia meminta bantuan kepada anak-anaknya untuk membalaskan dendamnya ke Uranus. Tapi anak-anaknya tidak ada yang berani melawan ayahnya. Dan satu-satunya yang berani adalah Kronos. Cuma Kronos yang berani melawan ayahnya. Tapi niat dia sebenarnya bukan untuk membalaskan dendam ibunya. Niat yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan kekuatan dan merebut kekuasaan ayahnya. Jadi dia menerima sabit dari ibunya dan pergi ke tempat Uranus berada. Saat Uranus tertidur, Kronos menyabit alat kelamin Uranus. Uranus teriak kesakitan darah yang menyembur dari Uranus menciptakan nymphs, perih, dan Furis the goddess of vengeance, dewi pembalasan. Lalu Kronos membuang alat kelamin Uranus yang terpotong itu ke laut, dan dari alat kelamin itu terciptalah Aphrodite, the goddess of beauty, dewi kecantikan. Kronos sekarang berdiri di atas kemenangannya melawan Uranus. Sebelum Uranus mati, dia mengatakan kata-kata terakhir. Dia mengutuk Kronos akan mengalami nasib yang sama sepertinya. Anak-anaknya lah yang akan menghancurkan dirinya. Setelah mendengar itu, Kronos langsung memotong-motong Uranus. Gaia sebenarnya kaget dengan kekejaman Kronos ini. Tetapi Gaia tidak langsung marah. Jadi setelah itu Gaia menyuruh Kronos untuk meletakkan potongan-potongan mayat Uranus di Tartarus dan sekalian membebaskan saudaranya Kronos yang para Cyclops dan Hekatonchires itu. Tapi sesampainya di Tartarus, Kronos tidak membebaskan mereka. Dia tetap membiarkan saudaranya di penjara di Tartarus. Ini membuat Gaia menjadi marah karena kelakuannya sama saja seperti Uranus. Gaia bersumpah kalau Kronos akan mengalami nasib yang sama seperti Uranus. Anak-anaknya lah yang akan menghancurkan dirinya. Dan sekarang karena Kronos yang paling pemberani dan berhasil mengalahkan ayahnya, dialah yang dipilih sebagai pemimpin dunia dan pemimpin para Titans. Dan sekarang saatnya para Titans lah yang memegang kekuasaan. Para Titans bersorak dan membungkuk kepada penguasa baru alam semesta, Kronos. Setelah Kronos menjadi penguasa, dia menikahi saudarinya Rhea, the Titaness of Motherhood, Titan Keibuan. Dan keturunan dari para Titans ini adalah yang biasa kita kenal dengan The Olympians. Ini adalah generasi ketiga. Nah, di sini Kronos merasa takut dengan sumpah dari ibunya dan kutukan dari ayahnya kalau anak-anaknya ini akan menggulingkan kekuasaannya, menghancurkan dirinya. Nah, anak-anaknya Kronos itu ada 6, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Yang laki-laki adalah Hades, the god of the underworld, dewa dunia bawah, dunia orang mati. Poseidon, the god of the sea, dewa laut. Dan Zeus, the god of the sky, dewa langit. Dan yang perempuan adalah Hestia, the goddess of the heart, dewi hati. Hera, the goddess of the marriage, dewi pernikahan. Dan Demeter, the goddess of the agriculture, dewi pertanian. Nah, mereka lahir satu persatu dan langsung dimakan oleh ayahnya, langsung ditelan. Rhea sebagai ibunya merasa tertekan dengan kelakuan Kronos. Jadi anak terakhirnya yaitu Zeus disembunyikan oleh Rhea di sebuah pulau. Nama pulaunya adalah Crete. Dia dibesarkan oleh para nymphs di sana. Dan Rhea memberikan batu yang diselimuti kain kepada Kronos. Ya, Rhea menipu Kronos dengan memberikannya sebuah batu yang dianggapnya itu adalah Zeus. Kronos tertipu, ia langsung menelan batu itu. Dengan dibesarkan oleh para nymphs, Zeus sekarang tumbuh dewasa.
Ketika saatnya tiba, dia akan meninggalkan Pulau Crete. Tapi sebelum itu dia meminta saran dari istri pertamanya Metis. Metis adalah anak dari Oceanus. Zeus pun diberikan ramuan oleh Metis untuk membantunya melawan ayahnya. Zeus menyamar sebagai pelayan ayahnya. Dia menuangkan ramuan itu ke minumannya Kronos. Dan Kronos pun mulai muntah-muntah. Kronos juga memuntahkan saudara-saudari Zeus. Karena saudara-saudari Zeus ini immortal, jadi ketika keluar dari muntahannya, mereka sudah tumbuh dewasa dan kuat. Kemudian mereka berenam bersatu melawan ayahnya, dan Kronos pun kalah. Kronos kemudian dipenjara di Tartarus. Setelah kemenangannya melawan Kronos, mereka masih terus berperang dengan para Titan lainnya. Mereka berperang sampai bertahun-tahun lamanya, dan tidak ada yang menang. Perang antara The Titans, generasi kedua, dan The Olympians, generasi ketiga, dinamakan Perang Titanomachi. Nah, di sini tidak semua Titan ikut berperang. Ada yang memang tidak ikut, ada yang berada di pihak Zeus. Atlas, The Titan of Endurance, Titan ketahanan, menjadi pemimpin para Titans. Dan Zeus menjadi pemimpin The Olympians. Karena setelah sekian lama berperang tapi tidak selesai-selesai, tidak ada yang menang, Zeus diberikan saran oleh neneknya Gaia. Zeus pun pergi ke Tartarus dan membebaskan para Cyclops dan Hekatonchires, anak-anaknya Gaia. Zeus melepaskan anak-anak Gaia yang pernah dipenjarakan oleh Uranus. Para Cyclops yang senang memberikan Hades, Poseidon, dan Zeus sebuah senjata. Hades mendapatkan Helm of the Darkness, helm kegelapan. Poseidon mendapatkan Trisula, dan Zeus mendapatkan petir atau kilat. Peperangan berlanjut lagi. Hades dengan helmnya bisa menghilang. Jadi, dia bisa menyerang dari belakang. Dan Hekatonchires membantu peperangan dengan menghujani para Titans dengan batu menggunakan tangannya yang banyak itu. Peperangan yang sengit dan mengerikan pun terjadi. Dan hasilnya The Olympians lah yang memenangkan peperangan. Para Titans dipenjarakan di Tartarus, dan Hekatonchires menjadi penjaganya. Tapi tidak untuk Atlas, pemimpin para Titans. Dia dihukum untuk menopang bumi di pundaknya. Itulah kenapa kita punya peta namanya Atlas, dan penggambaran Atlas itu biasanya dia memanggul bumi di pundaknya. Gaia merasa marah melihat anak-anaknya para Titans itu dipenjara di Tartarus. Jadi Gaia menciptakan satu monster yang bernama Typhon. Typhon adalah monster yang mengerikan sampai-sampai dewa-dewi The Olympians takut kepadanya. Tapi tidak dengan Zeus. Zeus dengan berani melawan monster Typhon. Awal pertempuran mereka yang dahsyat membuat para dewa-dewi menjauh dari tempat itu. Typhon berhasil mencuri ototnya Zeus. Zeus pun jadi tidak punya kekuatan, tidak punya power. Tapi untungnya ada Hermes dengan gerakan kilatnya, gerakan yang sangat cepat. Dia mencuri kembali otot Zeus dari Typhon, dan Zeus pun kembali pulih. Zeus malah semakin termotivasi untuk menjadi lebih kuat, dan dengan seluruh kekuatannya, Zeus berhasil mengalahkan Typhon. Dan sekarang, yang memegang kekuasaan bukan lagi The Titans, melainkan The Olympians. Dan tentu saja yang memegang kekuasaan paling atas adalah Zeus. Itulah tadi cerita penciptaan dunia dari void, kekosongan sampai ke The Olympians dalam mitologi Yunani. Semoga kalian terhibur dengan ceritanya. Thanks buat yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di next video.